Kepolisian Daerah, Polda, Kalimantan Timur, Kaltim, mencatat hasil pelaksanaan Operasi Lili Mahakam 2024 yang berlangsung pada 23 Desember 2024 2 Januari 2025. Operasi ini diklaim berjalan aman dan lancar, dengan hasil positif berupa penurunan angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya. Wadirlantas Polda Kaltim, AKBP Roni Mustafa menyampaikan bahwa pihaknya membentuk beberapa satgas, yakni Satgas Preemptive, Preventive, dan Satgas Gakum, Penegakan Hukum. Semua satgas ini bekerja sama dengan baik, sehingga kegiatan operasi berjalan sesuai rencana, diujar AKBP Roni. Jumat, 3 Desember 2025, data menunjukkan penurunan signifikan pada angka kecelakaan lalu lintas selama Operasi Lilin 2024. Pada tahun 2023 terdapat 21 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, korban luka berat 11 orang, dan korban luka ringan 21 orang. Sementara pada 2024, jumlah kasus menurun menjadi 17 dengan korban meninggal dunia 3 orang, korban luka berat 11 orang, dan korban luka ringan 6 orang. Untuk kerugian material, tahun 2023 mencapai Rp191 juta, sedangkan tahun 2024 turun menjadi Rp179 juta, ditambah HKBP Roni. Kali ini, Samarinda tercatat sebagai wilayah dengan angka kecelakaan tertinggi di Kalimantan Timur dengan 5 kejadian, disusul Kukar dengan 3 kejadian. Sementara di Kutai Timur dan Mahulu merupakan 2 wilayah dengan nihil kejadian kecelakaan lalu lintas selama berjalannya operasi. Roni melanjutkan, faktor utama penyebab kecelakaan adalah kelalaian pengemudi, seperti kecepatan berlebihan dan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain kecelakaan lalu lintas, Ditlantas Polda Kaltim juga mencatat 154 kasus gangguan Kamtibmas tahun lalu dan menurun tahun ini menjadi 148 kasus. Mayoritas kasus ini didominasi oleh kejahatan konvensional, diikuti kejahatan transnasional, dan yang paling sedikit adalah kejahatan terhadap kekayaan negara, ungkap AKBP Roni. Menurutnya, keberhasilan Operasi Lilin Mahakam 2024 tidak lepas dari kolaborasi efektif antara berbagai satgas seperti Preventive, Preemptive, Gakum, dan Kamselrip Carlantas. Situasi seperti ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Satgas-satgas ini bekerja secara kolaboratif sesuai dengan yang diharapkan, ditutup AKBP Roni. Jadi terima kasih, kemarin sudah kita laksanakan kegiatan Operasi Lilin Mahakam 2024, di mana kegiatan Operasi Lilin dimulai tanggal 23 Desember 2024 sampai tanggal 2 Januari 2025. Alhamdulillah untuk Operasi Lilin di wilayah Polda Kaltim berjalan dengan aman dan lancar, di mana kita ada beberapa satgas yang telah dibagi, di mana satgas itu ada Satgas Preventif, Preemptif, Satgas Gakum, Satgas Tindak, Banop, dan PES. Di mana masing-masing satgas satu dengan yang lain ini kerjasama dengan yang baik, sehingga kegiatan operasi berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Dan dibandingkan dengan Operasi Lilin 2023, untuk angka laka lantas mengalami penurunan, di mana tahun 2023 untuk kasus laka lantas itu ada 21, sedangkan korban yang meninggal dunia ada 7, korban luka berat ada 11, sedangkan korban luka ringan ada 6. Sedangkan untuk Operasi Lilin tahun 2024, jumlah angka laka lantas ada 17, sedangkan korban yang meninggal dunia ada 3, sedangkan luka berat ada 11, sedangkan luka ringan ada 6. Untuk kerugian material tahun 2023 itu 191 juta. Sedangkan untuk tahun 2024 untuk kerugian material ada 176 juta. Untuk wilayah atau daerah mana Pak yang paling banyak menyumbang angka laka lantas di Kaltim? Untuk angka laka lantas di Kaltim yang tertinggi di wilayah Samarinda. Yang urutan kedua diduduki oleh Balikpapan. Sedangkan untuk gangguan Kamtibmas, di wilayah Polda Kalimantan Timur ada 154. Di mana untuk 154 gangguan Kamtibmas ini didominasi kejahatan konvensional. Nomor 2 diduduki transnasional. Sedangkan yang paling terakhir kejahatan kekayaan negara. Untuk penyebab laka lantas sendiri apa Pak?
Untuk penyebab laka lantas dari analisa dan evaluasi didominasi karena kelalaian daripada si pengemudi, karena kecepatan ataupun komponen kendaraan tidak lengkap. Penurunan angka laka lantas di tahun 2024 ini apakah salah satu penyebabnya adalah rajinnya polisi menggelar razia serta patroli, Pak? Namanya situasi seperti itu kan tidak bisa maksudnya datang ataupun tercipta dengan sendirinya. Tentunya itu koordinasi dari tadi yang saya sebutkan masing-masing satgas preventif, preemptif, satgas Gakum, ada juga satgas Kamseltip Calantas, di mana satgas ini bisa berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga alhamdulillah untuk angka laka lantas di wilayah Polda Kalimantan Timur mengalami penurunan. Untuk tahun baru kemarin angka kemacetannya agak berkurang dibandingkan dengan tahun lalu ya Pak? Alhamdulillah untuk tahun ini, tahun 2024 atau menjelang tahun baru tahun 2025, untuk titik-titik kemacetan hampir dikatakan tidak ada. Sangat landai dan aman di wilayah Kalimantan Timur. Kalau selama pergantian tahun ini Pak, tren masyarakat itu lebih banyak keluar atau masuk ke kantin? Untuk tren tahun baru 2025, masyarakat banyak yang keluar. Di wilayah Kalimantan Timur ini kan banyak orang luar, orang Jawa dan orang Bugis. Jadi mereka pulang kampung untuk mudik, sehingga di Kalimantan Timur di sini sendiri relatif aman dan sepi, bisa dikatakan sepi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.